Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ngomongin masalah pemindahan kuburan itu sudah banyak banget para alim ulama, guru-guru kita ya, yang menyatakan tidak boleh, haram hukumnya, kecuali kalau ada alasan darurat. Titik. Pendapat siapa? Pendapat siapa? Pokoknya mayoritas ulama haram hukumnya kalau memang tidak ada alasan yang darurat. Kalau darurat misalnya ada abrasi, ada tanah longsor, ada gempa bumi mungkin, akhirnya pada miring kuburannya mungkin. Jadi kalau nggak ada alasan nggak boleh. Terus kalau ada wasiat bagaimana? Wasiat juga gak sembarangan. Wasiat itu dalam surat Al-Baqarah ayat 180 ya. Memang ada yang namanya orang ketika iza hadar ahadakumul maut, jika kita memang mau meninggal itu harus meninggalkan wasiat. Artinya sekarang masih sehat nih, kita nulis pokoknya nanti kalau ada apa-apa dengan saya begini gini gini. Wasiat tuh Al-Baqarah 180. Tapi dia selanjutnya apa? Pokoknya boleh berwasiat asalkan ada saksinya, ada tulisannya. Wasiat itu harus ada saksi, ada tulisannya. Dan yang bersaksi adalah orang yang berakal, orang yang adil, orang yang cerdas, pokoknya orang yang cerdas gitu loh. Jadi kalau misalnya cuma ngomong doang, tidak ada saksi, nggak ada tulisan, nggak ada tanda tangan, nggak diterima. Jadi kalau dibilang boleh kok mindahin kuburan kok, soalnya kalau ada wasiat, ya wasiatnya harus ada yang namanya saksi, ada tanda tangannya, ibaratnya gitu, ada tulisannya tuh dalam surat Al-Baqarah ayat 180 sampai 181. Dan barang siapa yang merubah wasiat itu, misalnya padahal mah nggak ada wasiat dibilangnya ada wasiat, atau padahal mah ada wasiat dibilangnya nggak ada, pokoknya barang siapa wa man badalahu, barang siapa merubahnya, nah itu harus ada penengah tuh, harus ada yang ngasih tahu agar mendamaikan kedua belah pihak ini gitu. Bisa jadi ini jangan begini jangan begini, harus ada mendamaikan. Kalau sampai dengan ganti-ganti badalahu maka hanya Allah nanti yang akan memberikan suatu keputusan itu ya. Jadi yang pertama, kagak boleh mindahin kuburan, haram hukumnya karena tidak ada yang namanya yang darurat. Kalau pakai wasiat gimana? Gak bisa kalau tidak ada saksi dan tidak ada tulisan-tulisan yang sah. Terima kasih. Kalau kita ngomongin masalah mimpi, gue ngimpi nih, diwasiatin lah. Wasiat harusnya wasiat orang dari masih hidup, bukan wasiat dalam mimpi. Wasiat itu ketika masih hidup, karena dalam Al-Baqarah ayat 180 idza hadara ahadakumul maut, itu baru namanya wasiat. Kalau masih hidup dia nulis. Nah kalau ngimpi ya nggak bisa, karena kan kalau ngimpi itu, kalau di dalam beberapa riwayat dari para ulama, kalau kita ngimpi nih ketemu sama orang meninggal, dia ngomongnya lancar, itu bukan dia, itu seton. Tapi kalau misalnya kita ngimpi ketemu sama orang meninggal, kayak aku nih ketemu sama abahku almarhum, dia cuma senyum, nggak ada kata-kata, senyum, itu berarti dia. Aku udah ngomong lancar, itu bukan dia, itu seton yang menjelma, korinnya nggak ada itu ya. Karena ngimpi itu nggak sembarangan. Di dalam Al-Quran surat Yusuf juga dibilang gitu, ada mimpi para nabi, bagaimana waktu nabi bermimpi ya, Nabi Yusuf melihat 11 bintang matahari bersujud kepadanya, beneran beberapa tahun kemudian saudaranya yang sujud sama dia, baik sama dia lagi. Mimpi Nabi Muhammad bermimpi berhaji, bertawaf di Baitullah, beneran dia seperti itu. Ngimpi nabi siapa nih, pokoknya ngimpi para nabi deh gitu ya, dimimpiin. Terus kedua ngimpinya raja-raja kan, raja-raja waktu dia ngimpi tentang 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus ya kan, itu tentang masa makmur, tentang masa paceklik pada zaman Nabi Yusuf. Jadi ada ngimpi para nabi, ada ngimpi raja-raja atau penguasa, ada yang ketiga ngimpi orang awam, ngimpi yang katanya dua teman Nabi Yusuf waktu berada di penjara ya kan, seperti itu. Ternyata yang satu dihukum pancung, yang satu jadi bendahara istana. Yang keempat mimpi dari setan. Apa? Misalnya aku nih ngimpi sama orang meninggal. Tapi orang meninggal itu ngomong lancar, begini ngobrol. Nah itu bukan dia, karena menurut para alim ulama ya, tidak ada orang meninggal tuh seperti itu ngomongnya lancar, berarti setan yang menyerupai dia. Terus bagaimana ngebedain kalau dia itu adalah dia beneran? Kalau kita ngimpi misalnya ketemu orang tua kita, cuman senyum, gak ada omongan, itu baru dia gitu. Jadi wasiat itu bukan dalam mimpi, wasiat itu ketika dia masih hidup. Siapa, si Fulan, si siapa gitu loh. Misalnya aku nih masih hidup nih ngomong, ntar kalau mama begini ya bisa. Kalau dalam mimpi mah gak bisa.